Hari ini Mister akan membahas terkait pembelajaran yang sudah sempat Mister berikan untuk pembahasan halaman ini ya, halaman 30 sampai dengan halaman 32 yang A, B, dan C. Jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk yang bagian A ini bisa siapkan ya. Yang A di sini ada 10 soal. B ada 5, yang C juga ada 5. Jadi yang A nomor 1. Nah, pada buku ya, buku PR halaman 30 diberikan tabel. Nah, umur. Jadi di umur ini kita perhatikan yang umur 9 tahun ada 5 anak. Yang umur 10 tahun ada 11 anak, yang umur 11 tahun ada 19 anak, umur 12 ada 13 anak, dan umur 13 ada 2 anak. Jadi pertanyaan nomor 1, peserta lomba yang menggambar yang berumur 11 tahun sebanyak. Nah, dalam tabel ini kan sudah dijelaskan. Perhatikan tabel yang menjadikan data umur peserta lomba menggambar. Jadi umur tadi sudah terbaca. Jadi pertanyaannya adalah peserta lomba yang menggambar yang berumur 11 tahun. Nah, yang 11 tahun di sini berpasangan ya. Kita dapat 19 anak. Oke. Sini D. 19 ini ya, 19 anak. Oke, kalau kalian bisa tulis di sini biar memudahkan kalian untuk melihat. Nomor 2. Lanjut, masih juga dari tabel yang nomor 1 tadi, sebanyak 5 anak peserta lomba menggambar berumur. Nah, di sini dibalik. Jadi yang banyaknya 5, di sini ada 5, 11, 19, 13, 2. Berarti yang paling atas yaitu umurnya 9 tahun. Oke? Sehingga jawabannya adalah A. A 9 tahun. Lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita diberikan tabel. Ya, tabel ini diagram batang ya. Diagram batang untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Jadi pertanyaannya adalah kelahiran bayi pada tahun 2017 sebanyak. Nah, kita sudah memiliki 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi tinggal kita lihat batang 2017 menuju nomor atas, baru kita lihat ke samping kiri. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di sini ada 10 ya, 10 bayi ya, karena ini kelahiran bayi. Coba C 10 bayi. Terus yang nomor 4 masih sebanyak 13 bayi yang lahir pada tahun 13. Berarti kita lihat di sisi kiri 13 ini ya, paling tinggi tahun 2018. Berarti 4B 2018. Lanjut ke bagian nomor 5. Mudah-mudahan cukup ya. Nomor 5. Di sini kita diberikan waktu tabel lagi. Tabel ini perhatikan tabel yang diberikan data catatan waktu siswa kelas 4 dalam berlari 100 meter. Berarti tabel ini terkait lari 100 meter. Jadi berapa sih catatan waktunya pada tabel sudah. Untuk 15 detik ada 2 orang yang berhasil, 16 detik ada 5 orang, 17 ada 3 orang, 18 ada 8 orang, 19 ada 6 orang. 6 orang itu maksudnya banyaknya siswa ya. Dan 20 ada 4 anak. Jadi ini untuk menjawab 5, 6, dan 7 ya, nomor 5, 6, dan 7. Untuk yang nomor 5, catatan siswa yang paling banyak diperoleh siswa kelas 4 adalah. Jadi dari catatan waktu itu banyak siswa yang paling tinggi adalah nih. Kalau kalian perhatikan ada 8, yang paling anaknya ada 8, waktunya adalah 18 detik. Sehingga nomor 5B ya, 18 detik. Oke.
Nomor 6, siswa yang memiliki catatan waktu lebih cepat dari 17 detik. Jadi hati-hati melihat tabel ya. Kalau ini 17, berarti yang lebih cepat adalah 16 sama 15. Sehingga karena yang diminta adalah siswa yang memiliki catatan waktu lebih cepat dari 17 detik sebanyak yang lebih cepat dari 17 adalah 16 dan 15. Ada dua ya. Ada dua waktu, berarti waktu 16 sama waktu 15. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 5 ada 7. C. Oke. C. 7 6. Untuk yang nomor 7, jumlah siswa kelas 4. Kalau diminta jumlah siswa berarti kita jumlahkan ini semua. Ya, 2 tambah 5 tambah 3 itu udah 10, 18, 24 tambah 4 28. Jadi kalian tinggal jumlahkan ini, ada 28 anak. C lagi ya. 28 anak. Sehingga untuk nomor 7 kita dapatkan optionnya. Nomor 8 lagi kita diberikan tabel. Nah, ini untuk menjawab nomor 8 dan nomor 9. Oke, jadi tabelnya ini terkait dengan tingkat pendidikan dari orang tua siswa atau wali. Yang pertama, tingkat yang SD ada 3 orang, SMP ada 7 orang, SMA ada 14, D3 ada 6, D3 nya diploma. Ya, yang S1 ada sarjana ada 10. Nah, untuk 8, orang tua atau wali siswa kelas 4 paling banyak berpendidikan setingkat. Nah, kita lihat tabel yang paling tinggi setingkat apa? SMA B, 8B. SMA. Nomor 9, orang tua wali siswa kelas 4 yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SMA sebanyak. Jadi kalau pendidikan lebih tinggi dari SMA itu ada diploma dan sarjana. Ya. Jadi yang ada D3 sama S1. Sehingga seperti mirip pada soal nomor 6 yang tadi. Jadi kita jumlahkan yang lebih tinggi dari SMA kan D3 sama nih ya, D3 sama S1. Sehingga D3-nya ada 6, S1-nya ada 10. 6 sama 10 ada 16 orang. D ya. D 16 orang. Dan untuk yang nomor 10, di sini kita diminta untuk jumlah seluruh, diberikan tabel ya. Saya bacakan. Perhatikan diagram batang maksudnya ya. Perhatikan diagram batang yang menunjukkan data hasil penjualan berbagai jenis alat elektronik di toko Anugerah dalam sehari. Jadi ini diagram batang ya, sama seperti nomor 8 9 tadi diagram batang. Jadi pertanyaannya di sini adalah dari toko Anugerah ya. Di sini penjualan dari toko Anugerah. Hari Senin, bendanya yang pertama adalah televisi, laku terjual 10, mesin cuci, mungkin ini pertanyaannya, AC ada 5 yang terjual, kulkas ada 7, kipas angin ada 6. Nah, pertanyaannya di sini menarik. Jumlah seluruh alat elektronik yang terjual adalah 32 unit. Mesin cuci yang terjual sebanyak. Nah, jadi totalnya adalah kita bisa buat ya, mesin cuci. Kalau misalnya langkah ya, di sini mesin cuci sama dengan, karena total barang atau benda yang terjual adalah 32. Jadi kita kurangkan dari jumlah yang ada. Televisi ada 10 tambah AC ada 5, terus kulkas ada 7 tambah kipas angin ada 6. Nah, setelah kita dapatkan itu, cari 32 kurang berapa nih? 10, 15, 22, 28. Jadi kita dapatkan mesin cucinya 32 kurang 28 adalah 4 buah ya.
4 unit. Jadi di sini B 4 unit. Untuk yang option A sudah komplit, lanjut Mister ke bagian yang B. Nah, ini ya untuk yang A. Jadi untuk yang B kita mulai di halaman 32. Yang kita sudah diberikan tabel. Ya, kalau kalian perhatikan kita sudah diberikan tabel. Sudah diberikan tabel terkait jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan warga desa Sukamaju. Jadi untuk petani ada 24, pedagang ada 31, guru ada 12, pegawai swasta ada 27, pegawai negeri ada 19. Jadi tabel ini kita menjawab untuk soal 1 dan 2. Pertanyaan yang pertama, warga desa yang bekerja sebagai guru sebanyak. Oke, jadi guru pasalnya nih 12. Ya, jadi di sini cukup tulis 12. Nomor 2, sebanyak 31 orang warga desa Sukamaju, Sukamaju bekerja sebagai, jadi tinggal kalian cari 31. Oh ini kita lihat ke kiri, pedagang. Lanjut nomor 3. Nah, dia tadi berikan tabel, sekarang kita diberikan diagram. Ya, 2 ini aja. Di sini diberikan diagram menyajikan data penjualan berbagai tanaman bunga di toko Asri. Ya, berarti penjualan tanaman bunga di toko Asri. Ada anggrek 13, bugenvil ada 11, mawar ada 21, melati ada 15, tulip ada 16. Sehingga ini untuk menjawab nomor 3, 4 dan 5. Komplit ya, 3, 4 dan 5. Oke, nomor 3. Tanaman bunga bugenvil terjual sebanyak bugenvil 11 pot. Oke, bugenvil 11. Sudah cukup. Nomor 4. Jenis tanaman bunga yang paling banyak terjual di toko Asri. Berarti kita lihat batang paling tinggi. Mawar. Nomor 5. Jumlah tanaman bunga yang terjual di toko Asri adalah berapa pot? Jadi kalau diminta jumlah mirip seperti tadi, semuanya ya kita jumlahkan sehingga anggrek ada, ini kita tulis saja, anggrek ada 13, bugenvil ada 11, mawar ada 21, melati ada 15, tulip ada 16. Jadi berapa pot ini? Titik-titik pot. Nah, jadi tinggal kalian susun aja ya. 31, 52, 52, 63, 63 tambah 13, 70, 76. Jadi 76. Ya, coba kita ulang ya. 13 tambah 11, 24. 21 tambah 15, 36. Tambah 16. Jadi 24 tambah 36 adalah 60 tambah 16, ya benar ya, sama dengan 76. Oke, sama. Oke, ini Mister buat berapa ya? Jadi 7. Sudah komplit untuk yang B. Lanjut untuk yang C. Untuk yang C di sini yang pertama lagi diberikan tabel. Ini tabelnya terkait hasil penjualan alat tulis di toko ABC selama seminggu. Jadi buku tulis ada 115, ballpoint ada 74, penggaris ada 39 yang terjual, penghapus ada 61 yang terjual, dan pensil ada 87 yang terjual. Jadi tabel ini menjawab nomor 1 sama nomor 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang pertama nomor 1,
berapa selisih hasil penjualan pensil dan bolpoin? Berarti selisih artinya terjadi pengurangan. Jadi kalau ada pengurangan, kurangkanlah yang terbesar dengan yang terkecil. Jadi berapa selisih hasil penjualan pensil dan bolpoin? Kalau kita lihat, pensil ada 87, bolpoin ada 74. Ya, pensil ada 87, bolpoin ada 74. Nanti tulis saja sama dengan 87 kurang 74. Dengan berapa? 13 biji. 13 saja. Ya, satuannya. Karena di sini tidak ada satuan ya. Mungkin buah atau pensil ini. Sehingga kita dapatkan pensilnya ada 87, bolpoinnya ada 74, sehingga hasil pengurangannya adalah 13. Nomor 2. Berapa jumlah seluruh alat tulis yang terjual di toko ABC selama seminggu? Jadi kalau diminta seluruh jumlah, tinggal tambahkan aja jumlah sama dengan, kalian bisa lakukan mau disusun ataupun mau di jumlahkan satu-satu boleh. Tapi untuk lebih cepat kita susun aja ya. 115 tambah 74 tambah 39 tambah 61 tambah 87. Oke, ini kita tambahkan 87 ya. 9, 18, 19, 26. Oke, 2, 3, 10, 13, 19, 27, 3, sehingga 376. Oke, coba nanti dicek kembali sebentar, nanti ada keliru. Oke, jadi 376. Totalnya adalah 376. Nomor 3, 4 dan 5. Jadi nomor 3, 4 dan 5 di sini kembali kita diberikan diagram batang. Ini terkait dengan jenis sepeda motor yang terjual di dealer Jaya Motor pada bulan Desember. Jadi jenis motor ya, ada motor A, motor B, motor C, dan motor D, dan masing-masing sudah diberikan jumlahnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, tentukan jumlah penjualan sepeda motor merek A dan D. Berarti A dan D, A tambah D. Jadi jumlahnya adalah C ya, jumlah A tambah D. A nya adalah 23, D nya di sini 19. Jadi 42. Oke. Nomor 4, tentukan selisih. Nah, selisih kan kurang ya. Selisih apa nih? A dan C. A dan C. Kalau selisih ya tinggal kalian kurangkan yang terbesar dan yang terkecil. Jadi A nya ada 23. Terus C nya di sini ada 12. Jadi 23 kurang 12, 11. Dan yang terakhir nomor 5, tentukan jumlah sepeda motor yang terjual di dealer Jaya Motor pada bulan Desember. Jadi sama seperti yang bagian B, kita jumlahkan ya. Sehingga kita tulis ya, jumlah sama dengan 23 tambah 16 tambah 12 tambah 19. Jadi hasilnya kita dapatkan 39 tambah 31, sehingga hasilnya 70. Oke, jadi jumlah yang terjual adalah 70 sepeda motor. Oke, kurang lebih ya jawabannya. Kalau tidak salah kita hitung. Nanti dicek kembali untuk jawabannya. Sehingga untuk yang
statistika bagian membaca dan menafsirkan ini sudah diberikan untuk pembahasannya. Jika ada yang kurang, nanti tanyakan kembali kepada Mister agar bisa Mister jelaskan kembali. Oke, sekian yang bisa Mister bagikan untuk hari ini. Jadi Mister hanya berikan pembahasan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan untuk di rumah kalian kalau misalnya sudah lihat pembahasannya Mister, perbaiki jawaban kalian. Kalaupun masih belum mengerti, tanyakan. Oke, itu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekian yang bisa Mister sampaikan. Mister tutup kembali dengan doa. Karena tadi Mister juga tutup dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ketemu nanti, tunggu untuk pembelajaran matematika di video selanjutnya. Akhir kata Mister tutup. Selamat pagi.